Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dahlia dengan NIM 201210051, kelas PAI 5B. Video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis MPD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi kurikulum. Baik, yang pertama yaitu pengertian implementasi kurikulum. Yaitu pertama, implementasi yaitu suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Pengertian lainnya, implementasi adalah penerapan suatu yang memberikan efek atau dampak. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum atau kurikulum yang berarti bahan pengajaran. Kata kurikulum selanjutnya menjadi suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Kurikulum adalah sejumlah pelajaran yang harus ditempuh peserta didik. Dalam buku yang ditulis oleh Murray Print, kurikulum adalah sebuah ruang pembelajaran yang terencana yang diberikan secara langsung kepada siswa oleh sebuah lembaga pendidikan dan pengalaman yang dapat dinikmati oleh semua siswa pada saat kurikulum diterapkan. Sedangkan dalam buku John Wiles dan Joseph Bondy mengemukakan kurikulum adalah proses pengembangan yang mengidentifikasi filosofis, menilai kemampuan siswa, mempertimbangkan kemungkinan metode pembelajaran, implementasi strategi, memilih perangkat penilaian, dan terus disesuaikan. Jadi, implementasi kurikulum adalah upaya pelaksanaan atau penerapan kurikulum yang telah dirancang atau didesain. Sedangkan Hamalik mengatakan bahwa implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan sambil senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didik, baik perkembangan intelektual, emosional, dan fisiknya. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Secara garis besar, tahapan implementasi kurikulum meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di sini saya akan memaparkan bagian yang pertama yaitu tentang tahapan perencanaan, yang mana menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi suatu satuan pendidikan. Usaha ini guna menetapkan strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu sebagai usaha menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai teknik atau alat yang digunakan. Waktu pencapaian, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi, yang mana evaluasi adalah proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil dan informasi yang diperoleh tersebut, maka akan memudahkan kita dalam menentukan nilai yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun pengambilan keputusan dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah
pada hakikatnya merupakan pengembangan komponen-komponen kurikulum yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, yaitu seperti komponen tujuan, bahan, metode peserta didik, media, lingkungan, sumber belajar, dan sebagainya. Komponen-komponen kurikulum tersebut harus dikembangkan agar tujuan pendidikan dapat dicapai sebagaimana mestinya. Digambarkan oleh Hasan yang dikutip oleh Muhaimin, proses pengembangan terdiri dari perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Yang pertama, menurut Hasan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu karakteristik kurikulum, strategi implementasi, karakteristik penilaian, pengetahuan guru tentang kurikulum, sikap terhadap kurikulum, dan keterampilan mengarahkan. Sedangkan dalam Mulyasa 2003, implementasi kurikulum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama yaitu karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kurikulum yaitu strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan. Yang ketiga atau yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum yaitu karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum yang sudah disebutkan tadi pada dasarnya sebuah dukungan atau bentuk motivasi pencapaian tujuan pembelajaran melalui implementasi yang berkualitas. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.